Polres Singkawang menetapkan kepala cabang salah satu money changer di kota Singkawang berinisial JD sebagai terduga pelaku perampokan yang ia lakukan di kantornya sendiri pada Rabu 11 Mei 2022 sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pengungkapan kasus perampokan hingga ditetapkannya JD sebagai terduga pelaku tersebut berhasil dilakukan Polres Singkawang kurang dari 24 jam. JD mengakui perbuatannya tersebut kepada kepolisian usai diinterogasi. Ia juga menunjukkan uang hasil rampoknya senilai 310 juta rupiah yang telah ia simpan di dalam ransel dan ia sembunyikan di semak-semak di dekat salah satu rumah ibadah. Dari hasil pengakuan awal kepada kepolisian, JD melakukan aksi tersebut untuk menutupi selisih perhitungan uang di dalam brankas. Sehingga kejadian perampokan tersebut rencananya akan digunakan oleh JD sebagai alasan untuk menutupi adanya selisih perhitungan uang di kantornya tersebut. Hal tersebut pun diperkuat dengan perbedaan jumlah uang yang sebelumnya ia laporkan kepada kepolisian atas kasus perampokan di kantornya dengan jumlah hasil rampoknya yang ia lakukan. Kapolres Singkawang AKBP Prasetyo Adi Wibowo menerangkan sebelum ditetapkan sebagai terduga pelaku, JD melaporkan kerugian money changernya sebanyak 350 juta rupiah, beserta sejumlah uang dari mata uang lainnya yakni 8.700 US dollar, 120.000 yen Jepang, 1.000 dolar Australia, 400 euro, 2.600 ringgit Malaysia dengan total kurang lebih 633 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat selisih sebanyak 673 juta rupiah dari hasil perampokannya dengan jumlah kerugian yang ia laporkan ke pihak kepolisian saat mengaku telah dirampok. Menurut Kapolres, aksi yang dilakukan JD ini juga pernah ia lakukan di kantor money changer sebelumnya di Jakarta untuk menutupi penggelapan yang ia lakukan. Namun kala itu JD dimaafkan oleh pemimpinnya hingga kemudian ia dipindah di kota Singkawang sebagai kepala cabang. Dari kasus perampokan tersebut, JD disangkakan dengan pasal 365 KUHP atas perampokan yang ia lakukan. Mengungkap, mencari siapa pelaku dari perbuatan tersebut. Kalau untuk keterangan pelaku, uang tersebut digunakan untuk apa? Uang tersebut belum digunakan. Jadi tujuan awalnya berdasarkan keterangan awal dari pelaku untuk menutupi selisih penghitungan yang dilakukan oleh karyawan. Jadi karyawan ini melaporkan bahwa ada selisih penghitungan dengan uang yang seharusnya ada di dalam brankas. Sehingga dengan dasar itu pelaku mencoba membuat sebuah peristiwa untuk menguatkan dan nantinya membenarkan bahwa selisih uang tersebut terjadi karena adanya dugaan kasus perampokan atau pencurian yang kekerasan.